Pemirsa, 2 tahun kepemimpinan Jokowi Ma'ruf Amin, pendidikan menjadi salah satu sektor yang paling disorot. Infrastruktur pendukung pendidikan di pelosok daerah dinilai belum rata. Fasilitas ya. Terutama kalau yang di pelosok-pelosok itu kan akomodasinya susah ya. Karena Penataan pembangunan sekolah terutama di daerah tertinggal itu masih bisa lebih baik lagi gitu. Dan harapannya sih kalau bisa ya mereka itu punya fasilitas yang sama memadainya dengan yang di daerah kota-kota besar. Bukan tanpa alasan, sorotan masyarakat terkait infrastruktur pendukung jalannya pendidikan yang belum merata di berbagai daerah muncul dalam 2 tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Berbagai kisah perjuangan peserta didik untuk meraih ilmu menjadi potret nyata pendidikan di negeri ini. Tidak jarang, kisah perjuangan para siswa bahkan membahayakan nyawa mereka. Kalau pandemi lalu kita bahkan melihat berita bahwa seorang siswa harus manjat pohon untuk mendapatkan signal untuk sekolah via online begitu. Jadi bukan cuma dari segi bangunannya, cuma dari segi penunjang bangunan tersebut. Deretan pekerjaan rumah di bidang pendidikan kian bertambah kala memasuki masa pandemi COVID-19. Maju mundur kebijakan oleh Menteri Pendidikan Nadiem Makarim ibarat buah si malakama. Metode pembelajaran secara daring dinilai tidak maksimal bagi siswa dalam menyerap pelajaran. Namun di sisi lain, faktor kesehatan di masa pandemi tidak bisa dikesampingkan. Imbas dari kondisi ini, berbagai sekolah ditutup kembali sesaat setelah Menteri Pendidikan mengizinkan pembelajaran tatap muka kembali digelar karena klaster sekolah kembali meluas. Tak hanya berbagai masalah di lapangan, pemerhati pendidikan Doni Kusuma menyoroti arah pendidikan yang saat ini masih berkutat dalam konsep yang belum jelas. Jadi Mas Nadiem ini masih lebih banyak berkutat untuk menyelesaikan konsep-konsep, menggarap tema-tema besar yang mau dikerjakan, tetapi ya itu tidak memberikan semacam kolaborasi dengan banyak pihak. Kondisi ini dinilai menimbulkan kebingungan dan kegaduhan dalam program sistem pendidikan saat ini, mulai dari konsep peta jalan pendidikan, guru penggerak, sekolah penggerak, hingga organisasi penggerak. Padahal, konsep semua program tersebut harus jelas karena menjadi benang merah kurikulum yang akan diterapkan dalam proses pembelajaran. Di sisi lain, pengamat tidak menutup mata dengan keberhasilan bidang pendidikan di bawah kepemimpinan Jokowi Ma'ruf Amin. Salah satunya, nasib guru honorer yang mulai menemui titik terang. Seperti misalkan kasus guru honorer yang sudah mangkrak lama itu, tahun ini sudah mulai dibereskan dengan membuka formasi guru P3K yang kemudian memungkinkan guru-guru honorer itu bisa menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Nah, ini saya rasa sesuatu yang bagus. Meski ada titik terang, penyelesaian masalah guru honorer tetap harus ditingkatkan, terutama bagi mereka yang telah mengabdi hingga puluhan tahun. Selain itu, deretan pekerjaan rumah masih menanti untuk diselesaikan. Berbagai masalah tersebut harus selesai untuk mencapai Merdeka Belajar, sebuah slogan yang dicanangkan dalam bidang pendidikan di masa pemerintahan Jokowi Ma'ruf Amin di bawah nakoda Menteri Pendidikan Nadiem Makarim. Karena pada akhirnya, Merdeka Belajar diharapkan dapat memerdekakan pendidikan Indonesia dan bukan hanya menjadi slogan semata. Tim Liputan iNews melaporkan.